balik lagi bareng aku Elin. Jadi buat teman-teman yang udah ngikutin aku di Instagram pasti udah tahu kalau aku udah nggak pakai pembalut saat menstruasi. Aku udah pakai menstrual cup ini udah 3 bulan dan aku lumayan nyesel kenapa baru pakai di tahun ini. So the main reason why I decided to use menstrual cup itu karena aku lumayan concern sama kesehatan bumi ini, karena menurut aku udah lumayan banyak banget sampah yang ada di sini. Ini menurut data ya, bukan menurut aku. Kalau cewek itu membuang 120 sampai 150 kilo sampah menstruasi di sepanjang hidupnya. Nah, jadi di video ini sekalian aku bakalan ngebahas apa plus minus dari menstrual pad, tampon, dan juga menstrual cup yang pernah aku pakai. Untuk yang pertama aku bakalan ngebahas pembalut karena aku yakin semua perempuan di sini udah pernah pakai yang namanya pembalut. Kita bakalan mulai dari kelebihannya. Kelebihannya itu pembalut itu harganya murah dan bisa ditemukan di mana aja, kayak di Alfa, Indomaret, supermarket, semuanya itu ada. Nah, kekurangan dari pembalut menurut aku banyak banget. Yang pertama, kita nggak bisa gerak seheboh mungkin karena bakalan bocor. Terus kedua, harus diganti setiap 3-4 jam sekali. Aku punya pengalaman yang nggak enak sama pembalut karena aku pernah ganti brand dan karena kulit aku sensitif, jadi vagina aku tuh muncul nanah di samping-sampingnya dan itu super painful. Terus mungkin yang terakhir, kalau pembalut itu bakalan ngerasa gerah, jadi kayak bokong, itu berasa panas banget. Nah, yang kedua yang mau aku bahas itu adalah tampon. Kelebihannya menurut aku dia ini gampang banget buat dipakainya karena tinggal dimasukin aja, terus dia tuh ada talinya, jadi gampang banget buat dikeluarin gitu. Untuk kekurangan penggunaan tampon ini harus diganti setiap 6-8 jam sekali karena kalau kelamaan di dalam vagina ini bisa mengakibatkan toxic shock syndrome. Sebenarnya ini rare case gitu, cuman ya kita harus hati-hati gitu. Selain itu menurut aku tampon itu harganya relatif mahal dan gak bisa dibeli di sembarang tempat gitu, cuman ada di drugstore aja tertentu. Kemudian yang terakhir, tampon ini cara kerjanya dia tuh menyerap seluruh cairan yang ada di dalam vagina. Jadi di hari-hari terakhir itu agak lumayan sakit kalau dikeluarin karena darah udah gak terlalu banyak dan juga dia mudah menyerap semua kelembapan yang ada di vagina juga. Oke, jadi yang paling ditunggu-tunggu adalah menstrual cup. Ini kelebihannya itu dia bisa dipakai sampai 10 tahun dan cara kerjanya itu bukan menyerap tapi menampung, jadi beda banget sama tampon. Jadi dia nggak bikin daerah vagina itu kering. Dan selain itu dia bisa dipakai sampai 12 jam, jadi satu hari kita cuma ganti 2 kali doang. Kemudian kalau menstrual cup ini udah di dalam vagina, rasanya bener-bener gak berasa apapun. Jadi kamu bisa aktivitas apapun, berenang, olahraga, sepeda, heboh-hebohan, terserah deh kamu mau ngapain, itu gak bakalan bocor, gak bakalan jatuh juga, gak bakalan lepas dari vagina kamu. Oh ya, kalau kalian mau beli menstrual cup, pastiin kalian beli yang medical grade silikon, jadi aman buat kesehatan dan juga udah BPA free. Oke, untuk kekurangannya menurut aku harganya bakalan bikin terkejut di awal, apalagi kalau kalian beli brand luar itu lumayan banget harganya. Tapi kalau dihitung-hitung ulang, sebenarnya harganya itu jauh lebih murah karena dia pemakaiannya kan 10 tahun dan kamu cukup butuh satu aja gitu loh selama 10 tahun. Nah, kekurangan selanjutnya masukin di awal itu susah banget karena berbeda dengan tampon yang tinggal dimasukin doang dan bentuknya kecil. Menstrual cup ini kamu harus belajar cara ngelipat gitu. Ada banyak banget jenis lipatan dari menstrual cup supaya bisa masuk ke dalam vagina, itu kamu bisa pelajarin di internet atau aku bakal tunjukin di sini. Jadi kalian tuh harus belajar cara melipat dan juga memasukkan dia supaya bisa terbuka juga di dalam vagina gitu. Kekurangan yang terakhir dari menstrual cup itu dia harus dicuci setelah pemakaian. Nah, aku yakin banyak banget dari kalian yang nanyain apakah kalau masih perawan boleh pakai menstrual cup atau tampon. Jawabannya boleh dan boleh banget. Oke, jadi aku bakalan ngejelasin ke teman-teman. Mungkin kita bakalan kembali ke masa-masa sekolah dulu, belajar IPA. Mungkin teman-teman di sini udah lupa. Kita rewind sebentar. Jadi sebenarnya wanita itu punya 3 lubang. Yang pertama itu adalah uretra. Ini adalah tempat keluarnya air pipis atau kita buang air kecil. Kedua ada lubang vagina. Lubang vagina ini adalah tempat berhubungan seksual atau tempat keluarnya darah menstruasi. Kemudian yang ketiga itu adalah lubang anus atau tempat kita biasanya buang air besar. Selaput darah yang selalu dibicarakan orang-orang terkait keperawanan itu ada di bagian lubang vagina. Tapi faktanya selaput darah wanita itu semuanya udah robek, karena kalau nggak robek gimana caranya darah menstruasi bisa keluar. Tapi ada juga wanita yang punya selaput darah yang intact atau bener-bener full nutupin lubang vagina, itu malah bahaya banget. Nah, kalau punya selaput darah yang nutupin seluruh vagina itu otomatis
darah menstruasi nggak bisa keluar dan biasanya harus ke dokter buat melakukan operasi. Nah, jadi keperawanan itu adalah sebenarnya konsep yang dibuat oleh masyarakat, kayak kamu tuh pernah berhubungan seksual atau enggak. Kalau kamu pernah berhubungan seksual atau pernah terjadi penis masuk ke dalam vagina kamu, berarti kamu udah nggak perawan lagi gitu. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama selaput darah yang robek atau enggak, berdarah atau enggak. Itu sama sekali nggak ada hubungannya. Terus nggak akan ada orang yang tahu kamu masih perawan atau enggak, bahkan dokter pun gak bakalan tahu kamu masih perawan atau enggak kecuali kamu yang bilang ke dia. Nah, pertanyaan selanjutnya yang heboh banget ditanyain di Instagram aku itu adalah apakah tampon dan menstrual cup itu bikin vagina menjadi besar? Jawabannya enggak sama sekali, itu nggak benar, karena vagina kita itu diciptakan Tuhan begitu elastis, jadi akan kembali ke semula. Bahkan kalau teman-teman yang udah melahirkan pun, aku juga udah nanya ke teman-teman aku, bahkan aku juga nanya ke mama aku, kalau vagina perempuan itu setelah melahirkan kepala bayi yang gede aja itu bakalan bisa kembali normal seiring waktu. Apalagi yang cuman dimasukin menstrual cup yang cuman sekecil ini, bahkan tampon cuman sekecil ini. Sebenarnya ada banyak banget cara untuk kalian survive soal menstruasi. Itu salah satunya adalah celana menstruasi yang udah terjual di mana-mana. Nah, celana menstruasi ini menurut aku quite pricey, but itu adalah satu-satunya cara yang bisa bikin kalian nyaman kalau kalian udah melahirkan atau lagi di masa nifas. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang direkomend sama teman-teman online aku buat cobain, itu adalah pembalut kain. Cuman aku ngerasa kurang cocok untuk menggunakan pembalut kain karena dia itu nggak hemat waktu, nggak hemat tenaga, dan juga buang-buang air. Kita harus cuci dan juga harus jemur gitu. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau pakai pembalut, tampon, menstrual cup, celana menstruasi, atau pembalut kain, itu bebas, itu pilihan kalian. Kalian sesuaiin aja dengan kebutuhan, budget, dan juga lifestyle kalian. Di sini nggak ada yang memaksa kalian buat cobain menstrual cup atau tampon. Di sini aku bener-bener pure 100% sharing kalau pakai menstrual cup itu bener-bener senyaman itu, dan aku super suka karena berasa nggak lagi menstruasi gitu. Jadi aku bener-bener rekomend kalian, the feeling benar-benar enak banget. Apalagi ya, oh ya, kalau kalian punya cerita atau pengalaman tentang menggunakan tampon, pembalut, menstrual cup, atau apapun itu, kalian bisa tulisin di komen di bawah sini, karena aku seneng banget tukar pengalaman, apalagi sesama cewek gitu. Oke, sekian dari video aku kali ini, semoga ini bermanfaat. Dan kalau kalian pengen request video, kalian juga bisa tulisin di komen, atau kalian bisa DM aku langsung di Instagram, karena aku lumayan fast respon di situ. And I will see you guys on my next video. Bye. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.